Di usia yang baru, Bapak Handoko Supranoto tak pernah jenuh menjadi berkat bagi banyak orang. Jurnal Bapak Edi Sukonto dan Direktur Marketing Bapak Ansel Haryanto. Kepada Ibu dan Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu lagi di sore yang sangat berbahagia ini, ya, di dalam suasana yang masih Idul Fitri. Jadi saya coba mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semua kesalahan ataupun yang disengaja, yang tidak disengaja, kepada semua rekan-rekan ataupun yang lain yang kita bersama-sama selalu, mungkin kita pernah ada ucapan ataupun perkataan dan perbuatan yang kurang masuk dalam hati, mohon bisa kita memaafkan. Tanggal 16 April 2025, Bapak kita, orang tua kita, Bapak Handoko, bertambah usia di 1 tahun. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, berlimpah rezeki, jaga dari segala mara bahaya, hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan senantiasa berbahagia selalu. Dan untuk yang telat juga, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Banyak perkataan, udah maafin ya, berarti boleh ulang lagi ya. Terutama untuk Papi ya, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Semoga jadi terus inspirasi buat kita semua ya. Sama ada satu video dari titipan mau mengucapkan selamat ulang tahun, silakan dilihat. Baru tahu malah. Oke, nggak usah berpanjang-panjang, kita langsung mulai acara berikutnya aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun, ucapkan untukmu. Bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Semoga bahagiakan melimpah langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk
ucapkan untukmu. Semoga bahagia akan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Doa untukmu, Bapak. Di setiap helai rambut yang melambai, di setiap bunga kecil, bahwa setiap hari dalam jalan-jalan yang saya lewati, saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan setiap tetes kecil hujan yang jatuh di pancuran lembut, dan kemudian dalam kabut naik kembali, menceritakan kuasanya yang ajaib. Burung-burung kecil berkicau riang, lagu-lagu mereka di pagi hari, dan semua udara dengan musik pengisi nyanyikan kuasanya yang menakjubkan. Terima kasih Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau hadirkan di kehidupan kami keluarga besar Haga Jaya, Bapak Handoko. Dengan ketulusan hati Engkau bimbing kami, Engkau ajari kami, nasihati untuk jalani semua kehidupan. Engkau teladan dan guru buat kami, bagaimana harus jalani sebagai hamba Tuhan yang harus pandai bersyukur atas berkat Tuhan dengan syukur yang benar. Dengan kemurahan hati, Engkau jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong yang lemah. Tuhan yang Maha Pengasih, izinkanlah kami bersyukur dengan ketulusan hati kami memohon. Tuhan telah genapi 1 tahun bertambah usia Bapak kami. Tuhan, jaga beliau dari segala mara bahaya. Limpahkanlah nikmat kesehatan di sepanjang hari-harinya. Tuhan, berkati dan limpahkanlah rizki yang berkelimpahan berkah. Tuhan, panjangkan umur beliau dan terus jadikan pembimbing bagi kami. Tuhan, bahagiakanlah beliau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk semua nikmat yang Tuhan limpahkan buat kami. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, ucapkan untukmu. Semoga bahagia akan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Hanyalah doa dan cinta untuk Bapa. Turun melangkah 5 meter, tiba-tiba ada sepeda motor datang. Pak, mau ke Haga Jaya? Saya bilang betul. Ayo Pak, naik, saya bonceng. Nah, saya naik aja situ, saya kagak tahu siapa dia, kagak nanya siapa dia. Si Mary yang panik, Bapak siapa? Dia takut saya diculik kan begitu.
Haga Jaya kagak rugi kalau saya diculik, betul. Yang rugi istri saya. Ya. Maka setelah ditanya dia buka, wah ada baju Haga Jaya di situ, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Saya jadi ingat tagline-nya 2K 1R R1, yaitu apa? Responsibility. Nah saya mau panggil orang yang bonceng saya tadi tuh, ada nggak orangnya? Siapa namanya tadi Pak Edi? Ana. Ini Bapak Ana Juana. Pak Ana Juana, boleh maju ke depan Pak. Nah, ini. Saya mau kasih hadiah nih sama dia nih. Ini bukan berarti sewa ojeknya loh. Gitu. Mana Pak Ana Juana? Bisa sini Pak. Artinya apa? Satu kebaikan kecil akan melahirkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dan inilah tipikal orang yang sudah menjadi punya 2K 1R. Betul? Terima kasih. Maaf ya. Tanpa ditelepon beliau datang. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Terima kasih. Silakan duduk. Waduh. Kiranya kebaikan-kebaikan kecil yang kadang-kadang menurut orang kebetulan, betul apa betul? Tapi kadang-kadang kebetulan itu dapat dipakai Tuhan untuk memuluskan jalannya Tuhan untuk menjadi kebaikan bagi kita, betul? Oleh karena itu pesan-pesan guru kita tadi, orang tua yang kita hormati, jangan jemu-jemu berbuat kebaikan, terutama kepada orang tua. Baik, sekali lagi terima kasih. Kek Kramat Jati beli kedondong. Selamat ulang tahun Bapak Handoko Supranoto. Tepuk tangan. Bukan berarti namanya berubah jadi kedondong ya. Baik, terima kasih Pak Kiai tadi atas doanya. Izinkan saya berdoa secara Kristiani bagi saudara kami yang Muslim dan beragama lain. Silakan menyesuaikan. Namun sebelumnya saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri. Masih di bulan Syawal. Kiranya apa yang telah dilewati di bulan suci Ramadan dapat mendatangkan kebaikan bagi saudara kami yang menjalankannya. Amin. Mari berdoa dalam hal ini secara Kristiani. Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepadamu kami datang bersyukur, sungguh bersyukur, teramat bersyukur. Oleh karena kemurahan hatimu lah, maka engkau mencurahkan hari-harimu kepada hambamu yang kami kasih, kami hormati Bapak Handoko Supranoto. 365 hari telah dilewatinya tanpa berkekurangan suatu apapun. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa yang mengejutkan yang Tuhan buat dalam hidupnya, dan semuanya berakhir pada satu kebaikan, terutama kesehatan yang sedang dalam proses-proses yang terus dikerjakan olehnya. Tetapi oleh karena pertolonganmu, engkau memberikan kesembuhan, pemulihan, bahkan seluruh organ tubuhnya dalam medical check-up, semuanya dalam kebaikan. Terima kasih ya Allah yang Maha Penyayang, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Suci, memohon belas kasihan-Mu, menuntun dan menyertai dia, sehingga hanya hikmat belaka, kebijaksanaan ada padanya, sehingga terus menjadi model dalam perkataan, dalam perilaku, dalam pikirannya, sehingga semua orang yang ada di sekelilingnya sama-sama dibawa kepada kegiatan yang positif. Kami berdoa bagi Ibu Ekarina sebagai istri tercinta yang terus setia mendampingi dan mengasihinya. Tuhan menolong agar kehidupan dalam rumah tanggaan mereka selalu rukun dan harmonis. Kami berdoa bagi anak, mantu dan cucu tercinta, Bapak Brian dan Ibu Nixi dan si kecil. Kami juga berdoa bagi Bapak Ansel dan Ibu Gisa. Tuhan mengasihi dan menolong mereka sehingga satu kesatuan menjadikan kedua orang tuanya menjadi teladan bagi mereka, dan hidup mereka pun terus menjadi berkat bagi banyak orang. Katram Rahayu. Yang saya hormati Pak Handoko, Ibu Rina, Ibu Sinta, Pak Ansel, Michelle, Pak Edi, Pak Kiai, dan para sahabat yang hadir serta karyawan-karyawati, Bu Nixi dan Pak Brian serta cucu tercinta. Syukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa bertemu kembali, dan kita semua mengalami yang datang dari luar, datang ke Haga Jaya, ada dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, kesehatan, dan umur yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami memperingati hari ulang tahun Bapak Handoko Supranoto selaku Komisaris PT Haga Jaya Ekonomi Bersama. Senantiasa Bapak Handoko beserta keluarga diberikan kesehatan,
diberikan kelancaran dari segala semua urusan, serta sekaligus bersyukur atas segala pencapaian serta kelancaran usaha di perusahaan. Kasih-Mu selalu besar dan kami tidak mengerti jauh dalamnya cinta-Mu untuk beliau Tuhan. Kalau sampai detik ini adikku, semua anak-anak memuliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Handoko selaku owner PT HG Jaya, jangan komisaris, bukan owner, pengusaha. Kalau komisaris ntar. Yang saya hormati Ibu Sinta Direktur Utama, Pak Edi, ada nggak deh? Ada. Pak Ansel dari Tasik ya Pak. Wabil khusus pendamping dan penyemangat dari Pak Handoko, Bu Eka. Tanpa ada Bu Eka tidak ada kesuksesan dari Pak Handoko. Jadi Pak Handoko yang ke-67 sukses karena Bu Eka dan anak-anaknya Ibu. Nggak disebut terima kasih lagi Bu tadi. Iya, seharusnya ucapan terima kasih ke Bu Eka, ya enggak, bukan ke saya. Iya, karena yang nemenin tidur kan bukan saya, Bu Eka. Iya. Ntar yang ditemenin tidur bukan 67. Iya, biar ngerasain seperti tadi sebelum setengah Bu. Ya, jadi alhamdulillah ada Bu Eka penyemangat, ada Pak Ansel, Bu Nixi dan Mixel. Ya nggak sebentar, nggak lupa tuh cucunya yang tadi. Tanpa cucu kayaknya hampa hidup. Ya nggak, makanya alhamdulillah Pak Handoko setiap Sabtu Minggu pergi ke Tasik, kemana Jakarta Barat. Tapi alhamdulillah insya Allah besok Pak Ansel tadi katanya doanya Roh Kudus biar punya anak lagi, dapat cucu dari Amin ya Robbal. Jangan Pak Handoko aja kita doain ya nggak, Ansel juga doain ya nggak. Pak Handoko insya Allah sehat walafiat. Jadi umur itu berkurang tuh, usia semakin bertambah. Jadi kata orang kita ke dalam sebuah kitab as-sinnu yajdud wal umru yanqus, ya kan, tahun itu semakin bertambah, umur semakin berkurang Pak. Untuk Bapak harus kita maju memotong kupon dan kue ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga. Tumpengnya, potong tumpengnya, potong juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ya, beri tepuk tangan.
Ya, selanjutnya sambutan dan arahan dari Bapak Komisaris Bapak Handoko Supranoto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ini saya dikasih profesor nanti dari Suryo sama Suryo, Roy Suryo. Saya ditanya mana ijazah asli apa palsu? Waduh, jawab loh. Roy Suryo kan lagi gerbok begitu tuh, karena kurang kerjaan. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atensi kalian anak-anak ya. Kok selalu ada aja ya, ada yang baru ya. Nabi ini dan itu ya, terima kasih banyak. Ya ini kita macet bareng-bareng sih masalahnya. Saya baru selesai acara, pulang sebentar, berangkat lagi. Pas jam 3 kita berangkat. Sampai sini kebetulan kita punya helikopter. Kita udah 2 jam masih di ujung. Ada helikopter, gitu. Ya udah, saya naik helikopter. Kalau enggak belum nyampe juga kayak gitu. Kalau Google sih ngomongnya segini, tapi enggak. Oke, terima kasih banyak atensi kalian yang sudah selalu membuat surprise ya. Terima kasih juga, terima kasih Dwi Wardaya bisa hadir, biasa itu Pak Kiai, Mas Nadi, Haji Arifin, dan Dr. Kandidat Ridson Manyonyo beserta pengawalnya bisa hadir di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya. Ngomong apa lagi ya saya? Kembali lagi ya, kembali lagi ke laptop. Selalu itu ya, saya selalu mengingatkan K2R1, konsisten kalau melakukan pekerjaan dalam besar atau kecil. Karena kalau di Alkitab itu tertulis, saya lupa ayatnya di mana ya. Setialah dengan perkara-perkara yang kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Kalau kita dengan perkara kecil aja kita nggak siap, nggak setia, bagaimana dikasih yang lebih tanggung jawab lebih gede, kan gitu. Nah, konsisten, komitmen ya, kita kalau dia, ayo kita komit lakukan dengan ketulusan, dengan keseriusan, dengan apa ya, tekad yang baik dalam bentuk apapun. Nah, kita ini kan perusahaan jasa, apa yang menjadi keunggulannya? Ya, kita servis. Jadi kita tidak usah pandang bulunya di sini. Jadi siapapun kita harus memberikan pelayanan yang terbaik dalam bentuk apapun. Responsibility ya, kita harus bertanggung jawab dong. Apa yang kita lakukan ya kita harus tanggung jawab. Ya, apalagi sebagai pemimpin itu selalu dilihat, oh ini ngomongnya gimana nih gitu kan, ini gimana nih tanggung jawabnya kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah sih, oh iyalah nggak masalah, kita begitu ada masalah disitulah seorang pemimpin ya. Itu pesan saya selalu begitu. Lalu waktu kapan saya plus di grup ya masalah resesi. Nah, PHK di mana-mana ya, udah puluhan ribu ya. Jadi sekali lagi bahwa ini kan kenyataan ya. Resesi ini bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, global. Gara-gara sih Amerika juga kan. Memang Amerika suka merusak. Tapi kalau China bangun gitu ya. Tapi kadang-kadang diputar balik. Cina yang kurang ajar itu kan, padahal Amerika yang kurang ajar ya. Adanya ISIS, adanya apa, berantakan itu semua gara-gara Amerika. Cina mana ada menjajah negara? Nggak ada. Amerika menjajah di mana-mana. Cuma di Indonesia suka dipelintir-pelintir. Oh Cina begini gitu. Sekarang kita lihat kenyataannya. Nah, saya hanya pesan gini,
oke lah, memang resesi dunia. Jadi makanya satu, perlu efisiensi, ya, tidak boleh boros-boros. Yang tidak perlu dibeli nggak usah dibeli. Kebutuhan, yang penting kebutuhan. Apa? 3 kan? Sandang, papan, pangan kan. Nah, lalu hari-hari yang nggak penting ya kita jangan beli lah. Bagaimana supaya kita bisa melangsungkan kehidupan ini? Walaupun di pikiran saya selalu dari dulu, dari zaman COVID, ya belum ada gazebo kan, masih ya waktu itu dengan Pak Haji Arifin ya, terus ada lagi Pak Ridson kan kalau nggak salah, terus Pak An, terus apa lagi ya waktu itu. Saya ngomong, saya kok nggak pernah punya pikiran COVID itu bakalan hancur gitu ya. Saya nggak pernah memikirkan akan efek COVID. Orang lain silahkan, tapi saya sih nggak menganginkan gitu di pikiran saya. Tapi ternyata apa? Benar ya? Nah, gaji masih tetap eksis ya. Malah apa? Tetap bagus kasih bonus kan? Gaji nggak dipotong lagi. Orang lain 50% dikeluarin, kita jangan. Hah? Lebih naikin malah ya. Nah, tapi kembali lagi, ayo kita bareng-bareng. Ya tetap kita harus waspada, harus tetap berhemat ya. Hemat dan pelit beda ya. Kalau hemat itu, ya itu yang nggak perlu dibeli ya nggak usah. Kalau pelit, duitnya banyak tapi nggak mau ngasih. Khususnya kepada siapa? Orang tua, gitu kan? Walaupun berapa orang tua harus diutamakan dahulu. Bukan dulu ya, kalau dulu-dulu, ini dahulu. Nah, terus tetap kita semangat cari solusi. Sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, pada sore hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka ulang tahun guru kami, owner kami, pengusaha Bapak Handoko Supranoto, profesional bukan seorang profesor. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita tidak bisa bersyukur, apapun berkurang. Karena di Amsal, di Alkitab ya, Amsal berapa tuh? Pak Babesoni, Amsal berapa tuh? Ada yang menyebar harta, bertambah kaya. Ada yang menghemat-hemat luar biasa, selalu berkekurangan. Amsal berapa tuh? Saya ada dicatatkan sama. Ya kurang lebih begitu. Ya. Artinya apa? Kalau menurut saya ya, kekayaan oke lah. Tapi kalau menurut saya itu terjemahannya adalah, karena kan ini semua tafsir. Ada yang letterlock, ada yang tafsir. Ada yang menyebar harta bertambah kaya. Artinya kita memberi orang yang kurang mampu, terus hati kita kok nambah, memiliki belas kasihan, jadi kita berbagi lagi kepada yang lain. Itu menyebar harta tetapi bertambah kaya. Bertambah kaya hatinya, hati kita tuh lebih banyak mau memberi gitu ya. Yang berhemat-hemat luar biasa tapi selalu berkekurangan. Apa artinya? Orang yang tidak bisa bersyukur, dikasih 1 juta kok 1 juta, dikasih 10 juta kok 10 juta, dikasih 100 juta kok cuma 100 juta. Itu artinya itu. Jadi orang yang tidak, kalau yang pertama orang yang selalu bersyukur, yang kedua yang tidak bisa bersyukur gitu. Jadi kita harus mirip selalu bersyukur, mau terima berapapun alhamdulillah, puji syukur kan gitu kan. Aduh kok saya terima gini, udah gitu setelah gue si Husni terima 1 juta, gue cuma 100. Nah udah mulai tuh ya,
Ini contoh, enggak saya kasih 1 juta ya. Contoh, artinya kita jangan suka itu tadi yang saya ngomong. Irian tuh adanya di Papua sono. Ya. Jangan dibawa ke sini irian itu, ya jauh, berat, begitu nggak mungkin. Ya. Jadi orang irian, dengki, ya, dendam, terus fitnah, itu kita buang jauh-jauh. Ya. Jadi supaya hati kita tenang, bekerja pun tenang, semuanya berjalan dengan baik. Walaupun namanya hidup di dunia pasti aja ada masalah, tetapi apa? Pasti ada jalan keluar. Ini contoh nih, hari tanggal 8 ya, 8 April kemarin dong, belum lama kan? Awalnya saya karena biasa kumpul-kumpul dengan teman yang ngobrol, Pak, saya baru aja di ring. Kenapa? Iya, saya mampet jalurnya. Berapa? 1 katanya. Oh, di mana? Di rumah sakit ini Heart Center Matraman, jantung Jakarta Matraman, yang Pramuka belok kiri kan, ada. Akhirnya karena iya benar juga ya, udah lama saya nggak pernah cek jantung. Saya udah lama nggak pernah cek jantung. Ya cobalah iseng. Cek sana, terus si apa namanya tuh EKG ya, yang grafik kayak itu tuh. Artinya apa? Ritme jantung. Oh, gimana? Terus, oh bagus Pak ritmenya. Terus ditunjukin dokter. Tapi coba deh kamu echo itu apa ya istilahnya ya? Echo itu loh yang harus pakai alat gitu. Coba di echo juga. Ya akhirnya balik lagi tambah susu lagi di echo. Itu balik lagi ke dokter. Terus dibaca sama dokter. Pak, itu ya kayaknya berapa? Oh indikasinya jantung kiri pembengkakan. Saya sampai telepon Pak Kiai Mas Nadi itu kan. Jadi saya katanya hasil rekaman echonya pembengkakan sebelah kiri. Akhirnya Bapak terusin CT scan. Jangan gitu urut-urutan. Ya udah CT scan. Terus akhirnya masuk ruangan suster. Kalau CT scan itu harus disuntik kontras yang warna kuning supaya waktu di scan itu kelihatan jelas tuh jalurnya gitu. Nah, ini udah bagus nih. Tadinya memar, sini memar nih 2. Nah, susternya itu suster pertama mau ini ambil masukin jarum, nggak bisa sampai sakit bener. Sampai Pak, kok bapak tangannya sampai ya terlalu sakit sudah dipaksain batal jatuh lagi. Suster kedua sini masukin lagi, nggak berhasil lagi, sakitnya ampun. Ini tadi hitam banget ini. Nah, saya selalu doanya gini, seperti waktu prostat itu tadi ada videonya kan. Saya selalu doa, Roh Kudus tolong pimpin saya, bantu saya, tunjukkan kemana saya harus melakukan pemeriksaan jantung. Saya selalu begitu, seperti yang sebelumnya. Begitu gagal, Pak, nanti pakai itu aja deh, dokter yang anestesi. Saya langsung suara gini, batal. Dibatinnya batal, nggak tempatnya di sini. Nah, ini kan karena teman ngomong gitu kan, batal tempatnya bukan di sini. Terus saya ngomong, terus kalau gitu kita besok aja deh terusannya. Kan kalau nolak halus kan begitu. Oh saya nggak mau gitu. Besok aja kita lanjutkan karena itu terlalu sore. Ini bisa pulang sampai rumah. Tiba-tiba hati saya hubungin Profesor Terawan. Malam
malam itu saya WA, Prof. Sehat mengukut panjang umur, sukacita, dan terus menginspirasi banyak orang.